Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya sangat senang bertemu Anda hari ini untuk mempelajari kitab Yeremia, salah satu kitab Nabi besar dalam Perjanjian Lama. Kita telah mencapai pasal yang ke-5 dan ke-6. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai studi setelah jeda rehat. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kita telah sampai dalam pasal 5 dan 6. Mohon berikan kami gambaran tentang isi dan topik dari kedua pasal tersebut. Pasal 5 bicara tentang dosa Yehuda yang menyebabkan penghakiman. Dan bukan pemusnahan. Tuhan akan menghakiminya tapi tidak akan membinasakan dia. Banyak negara yang hilang dan tidak ada lagi seperti orang Yebus dan juga orang Het misalnya. Tetapi mengenai bangsa ini meskipun Tuhan telah menghakiminya karena kejahatannya, dia tidak membinasakan dia. Ini untuk pasal 5, sedangkan pasal 6 berbicara tentang hukuman terhadap Yerusalem. Ketika dia dikepung, tentu saja keadaan kota manapun yang dikepung sangatlah menyedihkan dan memalukan. Tetapi mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka, karena sebelum Nebukadnezar muncul, Tuhan memperingatkan mereka. Telah keluar dari Babel, Tuhan telah memperingatkan mereka bahwa dia akan menghakimi mereka kecuali mereka bertobat, agar dia mengalah atas malapetaka yang telah dijanjikan akan menimpa mereka, namun sayang mereka tidak menurutinya. Baik. Ayat pertama pasal 5, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang mau melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku akan mengampuni kota itu. Apakah mungkin ada sebuah kota di mana tidak ada satu orang benar pun? Mohon ceritakan pada kami tentang kondisi dari Yerusalem, Saudara Yosef. Yesaya telah menggambarkan Yerusalem dalam Yesaya 1 sebagai Sodom dan Gomora. Tetapi tampaknya dari apa yang disebutkan dalam Yeremia 5, bahwa kondisi mereka bahkan lebih buruk daripada Sodom dan Gomora. Karena di Sodom ada Lot, orang yang benar. Tapi sayangnya di sini tidak ada satupun orang yang benar. Situasi yang sangat menyedihkan, terutama ketika tahu bahwa ini adalah bangsa yang terpilih, umat yang dipilih oleh Tuhan untuk hukum para nabi dan bait suci. Semua keistimewaan ini tidak membuat mereka bersyukur. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya? Setelah beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang saleh di dalam ayat yang pertama, katanya mulai dari ayat 2, sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah pada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Apa yang Anda lihat dari negara yang penuh kebohongan dan tidak bisa kembali ini? Di sini kita melihat dua ekspresi yang sangat kuat, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Hal ini melihat kita pada apa yang disebutkan dalam Zefanya pasal 3, di mana ia berkata, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Bangsa ini tidak hanya menolak menerima koreksi, namun juga menolak untuk kembali. Di pasal yang ketiga, kita menemukan bahwa kata kembali diulang sebanyak 9 kali.
Dan pasal 4 dimulai dengan jika kamu akan kembali. Namun mereka menolak untuk kembali seolah-olah mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka bersikeras. Ya jadi, bagaimanapun Tuhan menghukum mereka, mereka sebenarnya pantas mendapatkannya. Pada ayat mulai dari 5 dia berkata, "Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan. Hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat." Kami butuh komentar Anda pada ayat 6. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Dia berbicara tentang singa dan serigala di padang gurun dan juga macan tutul. Apa yang diwakili di sini oleh hewan-hewan ini tentang musuh yang akan datang melawan kota ini. Jelas sekali bahwa binatang ini kejam. Dan ada orang yang tidak kalah brutalnya dengan binatang buas dalam nubuatan Habakuk. Dia berkata tentang bangsa Kasdim, kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Jadi perusaknya itu Nebukadnezar sedang mendekat karena Yeremia mengasihi umat dan Allah mengasihi umat lebih dari Yeremia. Maka dia memperingatkan akan bahaya yang akan datang. Seperti Nabi yang menangis memperingatkan dan menangis, Kristus datang dan menyatakan ratapan serta menangis atas kota Yerusalem. Karena dia tidak mengetahui waktu kunjungannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang memakan dari kebaikan Allah, sementara mereka menyembah selain Dia. Dan ayat berikutnya mengatakan setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina. Dan pergi ke rumah persundalan. Reaksi mereka setelah Tuhan memberi mereka makan adalah mereka melakukan perzinahan. Mohon ceritakan pada kami tentang bangsa ini dan bagaimana bangsa ini menanggapi perkenanan Tuhan. Sebelumnya dalam ulangan pasal 32, Musa membicarakan topik yang sama, lalu menjadi gemaklah Yesurun dan menendang ke belakang sebagaimana yang Anda katakan. Sesungguhnya mereka memakan kebaikannya. Sedangkan mereka menyembah selain Dia. Mungkin seorang yang keadaannya sulit berpikir untuk merampok agar bisa menghidupi dirinya sendiri. Tetapi bahkan ketika dia menjadi kaya, dia terus memikirkan hal-hal yang jahat karena hatinya jahat. Di sini dia berkata mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Bayangkan Tuhan melihat apa yang terjadi dari surga. Dan bahwa setiap orang menipu sesamanya dan berzina dengan istrinya sungguhlah menyedihkan. Bagaimana Tuhan dapat mengampuni suatu negara dalam keadaan seperti itu? Seperti yang telah Anda baca terlebih dahulu. Yeremia berkata, baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan bicara kepada mereka. Sebab mereka yang mengetahui jalan Tuhan. Mungkin orang awam tidak mempunyai ilmu, tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk. Telah memutuskan tali-tali pengikat, tidak ada hubungan antara mereka dan Tuhan. Ingatlah, kuda loh hukum itu. Siapa yang memecahkan loh pertama, memecahkan yang lain. Ketika hubunganmu dengan Tuhan memburuk, hubunganmu dengan sesama manusia juga memburuk. Kejadian 3 mendahului kejadian 4. Dan dalam kejadian 3, manusia berdosa melawan Tuhan. Dalam kejadian 4, saudara membunuh saudaranya. Oke, baik. Jadi Anda ingin katakan bahwa kekerasan apapun yang ada di dunia ini, pembunuhan apapun yang ada di dunia ini adalah bukti bahwa hubungan orang ini dan Tuhan rusak. Tepat. Jika Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Anda akan punya hubungan yang baik dengan orang lain. Mungkin orang ini berpikir bahwa dia beragama dan melakukan ini dengan motif keagamaan seperti yang dilakukan Kain yang mengira bahwa ia menyembah Tuhan. Sebagai akibat dari kejahatan bangsa ini, Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman atasnya. Ayat 10, naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebuah seruan untuk menghakimi, namun bukan seruan untuk mencapai tujuan sepenuhnya. Mengapa? Bangsa ini dikasihi Tuhan, meskipun mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Tetapi Tuhan menyukainya dan jangan menanyakan alasannya. Karena dia kudus, dia menghakimi, dan karena dia mengasihi, dia tidak akan mengakhiri semuanya. Jangan sampai tuntas, diulangi pada ayat 10 yang telah kamu baca, tapi jangan mengakhiri sepenuhnya. Dan di ayat yang ke-18, tapi pada waktu itu pun juga firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Semuanya dikatakan setelah apa dikatakan dalam pasal 4 ayat 27, sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena kekudusan Tuhan, maka ada penghakiman. Dan karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada nenek moyang, maka tidak akan terjadi kebinasaan total. Mulai dari ayat 13, ada perkataan palsu dari nabi palsu. Mohon berikan gambaran tentang isi kata-kata ini. Dan para nabi menjadi angin sebab firman tidak ada pada mereka.
Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api. Sayangnya, kita membaca di pasal 6, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Tentu saja ini tidak benar, tetapi Tuhan mengizinkan munculnya nabi-nabi palsu. Karena orang-orangnya jahat dan tidak mau bertobat atau kembali. Bukan hanya karena bangsanya jahat, di ayat 30 katanya kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi berbuat palsu dan para imam mengejar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Dan umatku menyukai yang demikian. Apa artinya? Menurut Wahyu pasal 21 dan 22, ada orang yang melakukan kebohongan. Ada orang yang melakukan kebohongan kecuali ada orang tersebut yang menyukai kebohongan. Sampai saat ini Saudara Yosef masih ada yang menyukai kebohongan? Ya, terus saja ada orang yang menyukai kebohongan. Siapapun yang tidak ingin mengetahui jalan Tuhan, yang tanya Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika seseorang ikut berpura-pura menipu, maka dia menyukai kebohongan, dan itulah alasan ada orang yang melakukan kebohongan dan perdagangannya berkembang pesat. Karena ada orang yang menyukai kebohongan dan tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Oke, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Banyak orang saat ini tampaknya mengikuti Tuhan yang hidup, yang sejati. Dan banyak dari orang-orang ini adalah anggota gereja. Tetapi kenyataannya adalah mereka tidak menaati firman Tuhan. Dan mereka tidak mengikuti Tuhan yang hidup, yang sejati. Jelas bahwa kita hidup dalam kenyataan yang sama dengan yang dialami oleh orang-orang pada zaman Nabi Yeremia. Orang-orang pada waktu itu menolak Tuhan sementara mereka berpura-pura mengikutinya. Orang-orang seperti itu akhirnya menyadari bahwa Tuhan menolak mereka. Ayat 24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Apa maksudnya itu? Tolong jelaskan kepada kami. Silakan Saudara Yosef. Tanah Kanaan diairi dengan hujan. Berbeda dengan tanah Mesir yang diairi oleh sungai yang tidak diketahui sumbernya. Karena sumber sungai Nil belum ditemukan hingga saat ini. Jadi orang Mesir bisa melihat ke bawah dan bukan ke atas, karena di sana ada air. Namun tanah Kanaan diairi dengan hujan. Maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari Sampai awal. akhir tahun. Jadi ada hujan awal yang biasanya terjadi pada akhir September atau awal Oktober untuk mempersiapkan tanah bagi penanaman dan pematangan. Kemudian ada hujan akhir yang terjadi pada bulan Mei untuk mempersiapkan panen yang melimpah. Ini berkaitan dengan makna harafiah, Tuhan akan memberikan kebaikan kepada mereka dan ini akan terjadi di masa depan. Ketika dikatakan di Amos 9 bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, maksudnya kebaikan akan berlimpah. Dan gunung-gunung akan meneteskan anggur baru yang berarti kebaikan yang melimpah. Mengenai makna spiritual, ada hujan awal pada saat Pentakosta. Iya. Dan akan ada hujan akhir setelah pengangkatan gereja dan sebelum pemerintahan Kristus ketika roh akan dicurahkan ke atas semua manusia. Putri-putrimu akan bernubuat, para remaja putramu akan mendapat penglihatan, dan lain-lain. Jadi turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah hujan awal yang diperuntukkan bagi gereja. Tepat. Namun kedatangan Roh Kudus setelahnya untuk mempersiapkan bangsa menerima Kristus pada masa pemerintah 1000 tahun adalah hujan akhir yang diperuntukkan untuk bangsa. Tepat, tapi tidak hanya itu untuk bangsa, tapi dia berkata, pada semua manusia, jadi di awal pemerintahan 1000 tahun akan ada banyak kebaikan bagi semua orang yang salah yang akan masuk ke dalam pemerintahan Kristus. Oke, terima kasih Saudara Yosef. Pasal 6 dimulai dengan kata-kata berikut yang menyuruhkan agar Benyamin melarikan diri. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang menyuruhkan Benyamin untuk melarikan diri? Dia berkata di sini, sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Utara
adalah Babel, dan mengenai ramalan tersebut, Asyur di masa depan akan menjadi raja utara sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Tidak ada jalan lain kecuali mereka lari dengan cepat. Ketika Anda berada di rumah reot, jika Anda berada di rumah reot, sesungguhnya hal yang bijaksana untuk dilakukan bukanlah mencari tabungan Anda. Tetapi larilah cepat sebelum rumah itu roboh, karena saat itu Anda tidak akan bisa menyelamatkan diri maupun tabungan Anda. Di sini dia memanggil mereka untuk lari cepat, karena penghakiman telah dimulai. Oke, Karena rumah itu hampir roboh. jadi jika kita menerapkan panggilan ini kepada kita sebagai orang percaya di zaman gereja sekarang, dari apa kita harus lari? Dari apa kita harus memisahkan diri? Dari satu sisi kita lari dari murka yang akan datang. Yohanes Pembaptis berkata demikian, dan kita harus melakukan ini karena setelah pengangkatan gereja akan ada murka yang dahsyat yang akan menimpa dunia, dan kita harus lari dari itu. Tetapi juga kita harus lari dari segala jenis kenajisan dan kerusakan. Alkitab mengatakan tentang Babel, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Kita harus lari dari murka yang akan datang dan dari kenajisan yang ada di sekitar. Saudara Yosef, ayat-ayat dari 6-15 berbicara tentang kelompok usia yang berbeda, anak-anak, orang muda, orang tua, pria, dan wanita. Apa yang ditunjukkan dengan ini? Faktanya ayat-ayat ini menyedihkan, seperti karakter di kitab Yeremia. Dia patah hati karena kejahatan, terutama karena dia tahu bahwa penghakiman yang mengerikan akan datang dan dia mengasihi mereka. Misalnya dia berkata di ayat 10, "Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi kecemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya." Lalu dia berkata, "Tapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan." Ia geram, nyatanya keadaan mereka membuat geram. "Aku telah payah menahannya. Saya tidak tahan lagi." Itu sebabnya dia berkata, "Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Keadaan mereka menyedihkan, dan seolah-olah Yeremia sedang berseru kepada mereka sekeras-kerasnya agar mereka akan bertobat sebelum terlambat. Namun sayangnya, mereka sibuk melakukan hal lain." Ayat 13 mengatakan, "Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar orang. untung." Uang. Semuanya tentang uang. Tetapi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Kehilangan nyawanya. tapi ia kehilangan nyawanya? Tetapi sayangnya saat ini cinta akan uang mempengaruhi begitu banyak orang, bahkan di kalangan penganut agama Kristen. Bahkan mereka yang mengaku mengenal Tuhan Benar. mencari cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tentu saja hasilnya, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Para nabi dan Benar. imam seharusnya membawa umat kembali, Benar. tapi ayat 14 mengatakan mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi tidak ada damai sejahtera. Apa yang dimaksud? Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Misalnya lengan saya terkilir, maka saya konsultasi ke dokter ortopedi untuk memperbaiki dislokasi ini agar memulihkan gerakan normal dari lengan saya. Memperbaikinya dengan cara yang benar seharusnya menyebabkan saya mendapat rasa sakit sementara, tetapi itu akan menjadi penyembuhan permanen. Namun karena dia tidak terampil, dia hanya berkata kepada saya, "Lengan Anda baik-baik saja. Dan Anda tidak membutuhkan perawatan." Dia tidak menyebabkan saya sakit sementara, tetapi saya akan terus mengeluh seumur hidup saya. Karena jika ortopedi ini terampil, dia akan memperbaiki lenganku. Jadi mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya Mereka ringan. tidak menegur orang-orang. Mereka tidak menegur umat, damai-damai. Saat ini sudah lazim untuk berbicara tentang kebaikan yang akan datang dan kebangunan rohani yang akan datang. Belum lagi membicarakan kejahatan yang Atau ada pertobatan. atau pertobatan yang diperlukan. Keadaan demikian seperti pada zaman Yeremia. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera. Meskipun Yesaya telah mengatakan 2 kali di akhir kitabnya, tapi tidak ada damai sejahtera, kata Tuhanku bagi orang jahat. Saya mencari kedamaian, harus bertobat dan beriman terlebih dahulu untuk mendapatkan kedamaian. Benar. Jadi kita merujuk kembali kepada panggilan itu, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Ya, benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio.
Ayat 16, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Apa yang dimaksud dengan jalan lama? Tolong jelaskan kepada kami. Jalan lama apa yang dia minta agar mereka lalui? Iman kita pada apa yang dikatakan di awal dari pasal 2, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, dan kedua ayat tersebut mengingat kita akan apa yang telah dikatakan dalam Wahyu pasal 2, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingatlah ketika engkau sedang berjalan cara yang memuaskan Tuhan, ada kasih timbal balik antara Anda dan Tuhan, dan hidup Anda penuh dengan kegembiraan dan sukacita, tetapi Anda berpaling dari Tuhan. Dan mendatangkan kesusahan bagi dirimu sendiri, jadi kejahatanmu akan mengajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Jadi dia memberi mereka nasihat emas ini, ambil tempatmu jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tentu saja, jelas dalam firman Tuhan, Alkitab, bahwa ketika kita meminta jalan yang lama dan berjalan di jalan yang baik, kita akan menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Tapi sayangnya mereka berkata, kami tidak akan menjadi di dalamnya, kami suka dengan keadaan kami saat ini. Oke, ayat 20 mengatakan, apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Mengapa Tuhan menolak korban bakaran dari bangsa ini? Saudara Yosef, bukankah ini adalah ibadah? Ayat ini mengingatkan saya pada apa yang tertulis dalam Yesaya 43 mulai dari ayat 22. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak usah susah karena aku, hai Israel, engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku. Dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu, aku tidak memberati engkau, dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau, dengan menuntut kemenyan, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Dia ingin mengatakan bahwa ibadah ritual yang dangkal diperlukan seperti yang disebutkan di sini, bahwa mereka membawa kemenyan dari Sheba dan tebu manis dari negeri yang jauh. Tetapi apakah Tuhan berkenan dengan ibadah yang dangkal seperti itu? Jika hati tidak sejalan dengan Tuhan, maka tidak ada nilai dari apapun persembahan atau korban atau tebu manis yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan sesuatu yang lain. Apa itu? Tuhan menginginkan kasihku. Dia menginginkan rendah hati. Dia menginginkan hati yang tulus. Dia menginginkan kebenaran dalam batin. Bukan bahwa manusia membawa beberapa korban untuk menghormatinya. Tidak, Tuhan menginginkan sesuatu yang lain. Tuhan juga berfirman melalui mulut Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ya, benar. Tuhan berkati, terima kasih Tuhan Saudara berkati. Yosef. Kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Pasal 6 ayat 14 mengatakan, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan? Dokter yang terampil seharusnya mengembalikan tulang ke tempatnya dan kemudian memasangnya dengan gips, meskipun ini menyakitkan pada awalnya tetapi membawa kesembuhan total. Mereka tidak melakukannya, mereka tidak ingin terluka, jadi mereka tidak ingin ada yang berbicara tentang pertobatan atau dosa, tapi hanya berbicara tentang kedamaian. Jadi mereka memperbaiki tulang mereka secara dangkal tetapi menyebabkan cacat. Ya, itulah cacat permanen. Bagaimana Benar. Saudara Yosef? Dia menceritakan ahli ortopedi yang telah Anda ceritakan. Dia bahkan menyebutkan ungkapan yang lebih tepat. Itu hebat. Oke. Ayat 16 mengatakan, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Apakah jalan dahulu kala? Jalan dahulu kala adalah jalan Tuhan, tidak ada yang lain kecuali jalan Tuhan, itulah jalan yang benar. Tetapi ketika mereka biasa berjalan di jalan Tuhan, hidup mereka indah. Tapi begitu mereka berpaling, kehidupan mereka kemudian menjadi terganggu, dan Tuhan berfirman dalam Wahyu 2, namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu. Ya, benar.
Dalam ayat 20, apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Mengapakah Tuhan menolak korban-korban bakaran mereka? Tuhan tidak senang dengan pengorbanan, tetapi hati yang hancur dan menyesal ini ya Tuhan, tidak akan Engkau anggap remeh. Tuhan menghendaki hati Dia terlebih menginginkan dahulu hati. baru korban bakaran. Amin. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. berkati. Pemirsa terkasih, saya akan meninggalkan Anda dengan ayat 20 dari pasal 6, kitab Yeremia. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Tuhan berkata bahwa dia tidak menginginkan persembahan bakaran. Itu bukan yang menyenangkan dia. Meskipun seharusnya itu adalah ibadah kepada Tuhan, dia tidak berkenan kepada mereka karena mereka berasal dari hati yang tidak dibersihkan. Tuhan menginginkan hati terlebih dahulu, bukan ibadah yang dangkal. Anda harus memeriksa keadaan hati Anda sendiri. Tuhan tidak bisa ditipu. Orang-orang di sekitar Anda mungkin tertipu melihat Anda berdoa di tengah-tengah para penyembah. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu karena Dia mengetahui dan memeriksa isi hati. Periksa diri Anda dan keadaan hati Anda dalam terang kekudusan Allah. Tuhan tidak dapat disuap dengan ibadah, dengan persembahan-persembahan bakaran, dengan korban, sementara hati tidak bersih. Bersihkanlah hati Anda dengan darah Kristus terlebih dahulu, maka ibadah yang paling sederhana pun akan diterima dari Anda, karena itu keluar dari hati Anda yang dibersihkan oleh darah Kristus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. لست أنكر أني مرارا خنتك لا أنكر لا أنكر لا لست أنكر ضعفي وخوفي دونك لا أنكر لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.